Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ibu lihat anak-anak Ibu sangat ceria sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Ketika kita punya kabar baik, ketika badan kita sehat, maka kita harus tetap bersyukur. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Algi, boleh dipimpin? Sebelum belajar, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi Robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana inna ilma nafi'an wa tukna faman wasi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum lanjut Ibu absen dulu ya. Aulia Najwa Permana, Irfan Cahya Sopiana, Indah Sifat Ul Fadilah, Khairunisa Salsabila Dipura, Muhammad Riza Al-Ghifari, Nafisa Gaisani, Kaila Rohayatul Kamila, Septian Muhammad Nugraha, Silvania Syahda Amelia, terakhir Jafni Adamar Jahatfran. Oke, baik, alhamdulillah ya. Anak-anak Ibu hadir semua dalam keadaan sehat juga, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Seperti biasa ya, dipimpin oleh Kekei. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, sini Kei. Sini ya. Stop. Yang lainnya boleh berdiri. Kalau misalnya Japni kurang sehat, gak apa-apa sambil duduk aja. Kemarin baru ini ya, baru sakit, sekarang baru masuk, sok boleh duduk. Hiduplah. Ayo. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, oke. Silahkan Kekei kembali. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini bentuk kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Nah, sebelum ke sini, kemarin kita sudah belajar tentang coding. Secara garis besar, coding itu apa? Perintah. Sudah paham dengan yang diajarkan Ibu kemarin? Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Coba, secara pertama kali mendengar berpikir komputasional itu apa sih komputasional? Ada yang bisa?
Berpikir komputasional. Berpikir secara komputer. Gimana maksudnya itu? Berpikir seperti, nah kalau berpikir seperti komputer bisa dipahami. Jadi kita berpikir bagaimana layaknya komputer. Nah, oke, boleh kita lanjut. Nah, capaian dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami apa itu berpikir komputasional dan relevansinya dalam era digital. Karena sekarang ini semuanya serba digitalisasi, betul? Kalian kalau mau ngajak teman main, pakai apa biasanya? Pakai lewat WA atau langsung ngajak main ke rumahnya teman yang jauh misalnya? Di WA dulu enggak? Apakah itu termasuk digital? Iya ya. Tanpa kita sadari banyak sekali kecerdasan AI yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi WhatsApp. Keke mau ngajak main ke Salsa, dia WhatsApp dulu. Ketika pembelajaran di rumah misalnya ada tugas yang sulit, kalian biasanya searching di Google, itu digitalisasi. Nah, sekarang apa itu berpikir komputasional? Perhatikan, berpikir komputasional atau kita singkat BK adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Ini melibatkan pendekatan sistematis untuk merancang solusi. Jadi ketika ada suatu masalah, kita harus menyelesaikan masalah itu dengan cara mencari solusi. Solusinya itu harus logis dan efisien, tetapi juga dapat dipahami dan diproses baik oleh manusia ataupun komputer. Jadi ketika kalian berpikir komputasional, kalian itu harus memikirkan cara bagaimana menyelesaikan masalah secara logis. Benar-benar, kalau bahasa Sundanya itu benar-benar kahartiku akal sebenarnya. Karena kalian orang Sunda jadi pasti lebih memahaminya. Nah, berpikir komputasional ini ada prinsipnya, ada 4. Yang pertama, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Ada pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan, tren, atau pola dalam masalah yang berbeda atau bagian dari masalah. Yang selanjutnya ada abstraksi. Ini fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak penting. Yang terakhir ada berpikir algoritmik, ini nih yang sering digunakan. Menyusun serangkaian langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Oke, sejauh ini paham nggak yang ini? Paham. Oke, tapi sudah mulai, apa ini? Kayak yang kebingungan ya. Kita ice breaking dulu deh, ice breaking dulu, oke? Baik, Ibu gini ice breakingnya. Ketika ibu bilang benar, maka kalian ikuti perintah ibu. Ketika diawali dengan kata benar, kalian ikuti perintah ibu. Ketika ibu awali kata salah, maka jangan ikuti perintah ibu. Karena yang benar harus diikuti, yang salah tidak boleh diikuti. Oke, siap? Oke. Benar duduk, berdiri. Benar berdiri. Salah duduk, salah berdiri. Ayo, benar diri, benar duduk, salah berdiri. Oke, sudah betul semua, berarti semua konsentrasi, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk penerapan 4 prinsip ini, Ibu sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian biar kalian lebih paham. Nah, ini contohnya. Dekomposisi. Kalian suka membersihkan kamar kalian nggak, kamar tidur? Suka. Nah, laki-laki suka membersihkan kamar tidur nggak? Suka membersihkan. Alhamdulillah, bagus ya. Kalian harus membantu orang tua di rumah. Salah satu contoh kecilnya membersihkan kamar tidur kalian sendiri.
Nah, ketika kalian membersihkan kamar tidur, kalian harus memecahkan masalah-masalahnya yang ada dulu. Kalau dipikirkan yang namanya membersihkan kamar tidur itu males enggak? Ngelihat kamar berantakan, males enggak? Males ya. Tapi ketika kita berpikir logis, nih kamar kita pengen bersih. Bagaimana cara membersihkannya biar lebih mudah? Jadi kalian harus memecahkan masalah dulu. Yang pertama, baiknya bereskan buku dulu yang ada di atas. Membereskan buku, lalu membersihkan meja, membereskan tempat tidur. Baru nanti kita ke bawah, menyapu lantai. Dan terakhir setelah disapu baru dipel. Nah itu. Nah ketika kita melakukannya secara detail, dari detail-detail kecil dulu, maka semuanya akan terselesaikan dengan baik. Yang kedua, ada pengenalan pola. Ya, pengenalan pola ini setelah tahu cara, misalnya kalian nih tidak tahu cara menyapu gimana nih. Nah, mama kalian misalnya menunjukkan nih cara menyapu itu seperti ini. Cara menyapu di bagian sudut terutama ya. Susah nggak menyapu di bagian sudut? Susah ya. Mama kalian mencontohkan misalnya menyapu sudut itu seperti ini. Nah, ketika kalian sudah tahu bagaimana cara menyapu sudut, boleh kalian praktekkan ke sudut-sudut yang lainnya. Tian suka menyapu di rumah? Iya, bagus. Ya, selanjutnya ini nomor 3. Ada abstraksi. Abstraksi ini contohnya menyaring informasi yang penting dulu. Ibu nanya dulu ke kalian, ketika ibu membagikan jadwal pelajaran, kalian suka bikin nggak buat di rumah di kamar ditempel kayak gitu? Suka. Iya. Yang kalian perhatikan ketika akan membuat jadwal pelajaran apa? Waktu, apalagi? Mata pelajarannya, terus? Ada lagi nggak yang kalian pikirkan? Apa? Hiasan? Apalagi? Apa? Kertasnya, iya betul. Nah, dari kalian jawab, ibu sudah menyimpulkan nih, kalian sudah menerapkan abstraksi ini. Jadi, kalian benar-benar yang pertama itu memikirkan hal yang pentingnya ya. Yang pertama, waktunya itu kapan, mata pelajarannya apa. Setelah kalian memikirkan 2 hal ini, baru kalian fokus ke yang lain, misalnya hiasannya, kertasnya mau apa. Nah, tetapi fokus utama kita adalah mata pelajaran dan waktunya. Itu ya yang abstraksi. Yang terakhir ada berpikir algoritmik. Seperti ini seperti halnya kalian ketika akan memasak mie. Nah, kalian memasak mie apakah langsung airnya disimpan ketika masih dingin langsung dimasukkan mie-nya, betul nggak kayak gitu? Enggak kan? Ada tahapan-tahapannya kan? Nah, kalau misalnya tahapan-tahapan itu dilalui dengan baik, maka mie yang enak akan tersajikan. Nah, itu berpikir algoritmik juga seperti itu ya. Nah, pentingnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, tolong perhatikan ya. Nah, berpikir komputasional ini bukan untuk ilmuwan komputer, bukan. Tetapi juga alat penting untuk navigasi kehidupan modern kita. Yang pertama, pemecahan masalah lebih mudah. Kalau kalian berpikirnya secara komputasional, yang logis dan sistematis itu, kalian akan lebih mudah memecahkan masalah. Menyederhanakan masalah yang kompleks di rumah atau di sekolah. Seperti halnya tadi membersihkan kamar tidur, kalau kalian hanya memikirkan, aduh males banget soalnya itu gak rapi-rapi, apakah akan terselesaikan? Tidak kan? Tetapi ketika kalian satu-satu dulu, nih membersihkan meja dulu, baru membersihkan lantai, seperti itu, maka semuanya akan terpecahkan ya masalahnya. Yang kedua, keputusan lebih baik. Mengembangkan logika untuk membuat pilihan yang tepat.
Lalu melatih kreativitas, mendorong pendekatan inovatif dalam menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, efisiensi waktu dan adaptif, meningkatkan produktivitas dan kesiapan untuk menghadapi teknologi baru. Nah, di sini Ibu bagi kelompok ya. Ada kan yang sudah yang kemarin ya. Nanti Putri dibagi 2, untuk putra 1 kelompok. Itu LKPD. Nah, sebelum ke sana, Ibu ada permainan dulu. Bagaimana cara berpikir komputasional? Jadi harus logis dan sistematis. Ibu ada permainan nih. Bagaimana cara robot mengambil misalnya apa ya? Pulpen dari meja Ibu. Bagaimana cara robot mengambil pulpen dari meja Ibu menggunakan kartu-kartu yang sudah Ibu siapkan. Sekarang siapa yang mau jadi robotnya? Keke, boleh. Yang mau megang perintah maju? Siapa? Oh, ini. Yang mau megang perintah ambil? Tania, boleh. Perintah belok kiri? Mau siapa? Salsa mau? Enggak? Genapi saja ya. Yang mau megang perintah belok kanan? Oke. Yang mau megang perintah mundur? Oke. Nah, sekarang yang mau bermain kita ke sebelah sini. Yuk. Jadi permainannya seperti ini. Ini Keke adalah seorang robot, sebuah robot. Nah, nanti kalian adalah seorang ahli komputer atau programmer. Jadi kalian yang memerintahkan robot ini untuk sampai ke meja Ibu mengambil pulpen. Ceritanya seperti itu. Nah, 1 kotak lantai ini adalah 1 perintah maju. Kalau misalnya mau mundur 1 langkah berarti harus 1 kotak lantai. Ngerti nggak? Oke, sekarang coba. Bisa dimulai nggak? Oke, coba perintah yang pertama biar sampai sini. Dan jangan sampai menabrak rintangan yang ada ya. Ini kan ada batu, ada pohon, jangan ditabrak. Oke? Oke, siap. Sekarang silakan mulai perintahnya. Nah, ada batu berarti harus gimana? Harus belok kemana biar nggak menabrak batu? Nah, berbelok kiri, madep kiri. Harus maju berapa langkah lagi tuh? Sok, perintah lagi. 1, 2, 3. Nah, terus, nah coba kalian perhatikan. Kalau misalnya nanti dia langsung belok ke kanan, dia nabrak nggak? Nabrak ya. Kalau misalnya ke sini bisa. Kalau mau mundur juga bisa. Ada perintah mundur kan? Sok, boleh. Perintah mundur. Ada pohon, berarti harus apa? Nah, ini robotnya sudah ada di hadapan pulpennya. Berarti perintah selanjutnya, perintah terakhir apa? Ambil. Ya, sekarang robotnya sudah mengambil pulpen. Berarti perintahnya tersampaikan tidak? Tersampaikan. Dan betul tidak? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh duduk lagi. Nah, gitu ya. Berpikir komputasional itu, jadi kita secara logika dan sistematis. Jadi ketika robot itu mau ke sebelah sini, mau ngambil pulpen, jadi harus ada cara-caranya yang sistematis. Kalau tadi perintahnya maju 10 langkah aja, apakah nanti robotnya sampai ke sini atau malah dia hancur karena tertabrak oleh batu? Kalau 10 langkah akan hancur. Makanya ketika memberikan perintah harus betul dan sistematis. Maju dulu 2 langkah, baru belok kiri, maju lagi. Terus karena di sini mentok, jadi harus belok kanan lagi, maju lagi berapa langkah. Seperti itu ya. Itu namanya berpikir komputasional. Oke. Nah, LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan, silahkan dikerjakan. Per kelompok ya, boleh bekerja sama antar kelompoknya. Sok. Di sini nama kelompoknya, nama anggotanya siapa aja? Sok, boleh ditulis di sini nama kelompoknya, nama anggotanya siapa? Nama anggotanya berarti Tian, Japni, Irfan, Aldi. Boleh sok mau namanya apa aja? Ini kelompok A, ini kelompok B, ini itu laki-laki berarti kelompok C.
sok setiap pertanyaan. Boleh di bawahnya juga boleh. Ya boleh, mau di bawahnya juga boleh. Ya. Yang tadi yang 4. Sok boleh, siapa yang mau nulis? Ya, sok jawaban. Sok. Sudah? Ini aja yang depan aja. Dikerjain. Ini. Ini cara-caranya kan berikan contoh kegiatan sehari yang memerlukan urutan langkah. Misalnya apa? Memasak mie, langkahnya apa aja? Nah ini berikan contoh kegiatan sehari-hari yang memerlukan urutan langkah. Misalnya gosok gigi. Gosok gigi urutannya apa aja? Ditulis. Yang ini gimana? Ini dalam kehidupan sehari-hari misalnya kalian ngapain ya? Mau memasak mie boleh, tapi udah cukup gitu. Boleh mau apa? Mencuci, mencuci baju atau menyetrika. Cara-cara yang pertama itu gimana sampai akhir? Ya langkah-langkahnya gimana? Nanti poin 3 itu yang akan kalian presentasikan ya. Boleh. Juga suka sikat gigi, gosok gigi sama aja. Tahu dengar terus. Oleskan odol ke sikat gigi. Dijemur.
Gosok, gosok baju. Rapi. Udah beres. Udah, kelompok B udah beres. Udah, kelompok C. Udah. Nah, Ibu minta, oke, stop sambil dilanjut ya. Nanti Ibu minta 2 orang perwakilan untuk mempresentasikan yang poin 3. Langkah-langkah itu ya. Oke, bisa. Mau kelompok apa dulu? A dulu, boleh. Yuk, kelompok A maju ke depan. 2 orang. Biasa ya, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil. Kita tutup dulu ini. Sok. Kami dari kelompok A akan menghasilkan Hasil diskusi. kami. Nah, yang ini berikan contoh kegiatan sehari-hari yang memerlukan urutan langkah. Jadi kelompok A ini misalnya akan apa? Akan mau apa ini? Oh, menyetrika baju kelompok A. Oke, boleh. Cara-cara langkah-langkahnya apa saja? Pertama, menyiapkan Yang keras dong. alat untuk menyetrika baju. Siapkan baju yang sudah dijemur dan nyalakan setrika sampai panas. Gosok-gosok baju sampai rapi. Sudah? Ya. Udah yang itu aja ya berarti. Nah, ini kelompok A ini dia mempresentasikan bagaimana langkah-langkah untuk menyetrika. Berarti langkah-langkah menyetrika itu berpikirnya komputasional tidak? Komputasional ya, karena ada algoritma, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan duduk. Kita beri tepuk salut. Jempal, jempal. Jempal, jempal. Salut. Oke, yang kedua mau kelompok B dulu apa C dulu? B. B, C dulu. Oke, C dulu deh, biar perempuan, laki-laki, baru ke perempuan lagi. Oke, boleh perwakilannya 2 orang. Maju ke depan, ayo. Mau siapa? Epan. Boleh, oh Algi sama Tian, ayo. Semangat. Yuk. Ini langkah-langkah apa? Menggosok gigi. Oke, yang pertama apa dulu? Yang pertama apa dulu? Sok, yang pertama apa dulu? Ambil gosok gigi. Oke, ambil sikat gigi. Terus? Cuci sikat gigi. Iya. Ambil odol. Ambil odol. Buka odol. Buka odol. Oleskan odol ke sikat gigi. Oleskan odol ke sikat gigi. Gosok gigi. Gosok gigi. Terus? Ambil air. Ambil air. Kumur-kumur. Kumur-kumur. Bersih gosok gigi. Oke, muntahkan, gosok gigi selesai. Nah, itu juga cara menggosok gigi. Kalau misalnya langkahnya nggak benar, gigi kita nggak akan bersih. Oke, tepuk salut untuk kelompok C. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, kelompok terakhir, kelompok B. Ayo maju. Oke, kelompok B. Langkah-langkah apa ini? Membersihkan kamar. Yang pertama apa dulu? Merapikan tempat tidur, menyapu dan mengepel lantai, merapikan buku-buku. Nah, ini ketika mereka merapikan dulu tempat tidur, lalu mengepel dan menyapu dan mengepel, maka kamar akan bersih. Itu langkah-langkah yang sudah tepat ya. Oke, silahkan duduk. Beri tepuk salut lagi untuk kelompok B. Jempal, jempal. Jempal, jempal. Kita sudah sampai di jam terakhir nih.
Kita mau merefleksi dulu kegiatan hari ini. Bagaimana tentang kegiatan hari ini? Apakah kalian sudah mengerti tentang berpikir komputasional? Sudah. Penting tidak kita berpikir komputasional? Dan apakah kita sudah menerapkannya? Sudah. Tanpa kita sadari, kita sudah menerapkan berpikir komputer. Apa? Komputasional. Nah, itu yang penting ya. Apakah kalian senang selama pembelajaran hari ini? Senang. Baik, oke, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pelajaran hari ini Ibu akhiri saja dan semoga kalian tetap sehat. Nanti pertemuan selanjutnya kita masih akan belajar tentang coding-coding ini. Oke? Oke. Setelah pembelajaran mari kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak Ibu. Silahkan istirahat dulu ya. Ya, so.